Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febriansyah Ramadan. Saya dosen tetap di Universitas Indonesia Membangun untuk program studi Sistem Komputer. Fokus bidang keahlian saya meliputi sistem tertanam, Internet of Things, dan pengembangan sistem otomasi berbasis microcontroller. Pada video ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mengenai mata kuliah sistem tertanam dengan kode mata kuliah SKC 033 dengan jumlah SKS yaitu sebanyak 3, dan mata kuliah ini dijumpai oleh mahasiswa di semester 5. Mengenai deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar dan arsitektur sistem tertanam serta penerapannya menggunakan microcontroller. Mahasiswa akan merancang, mensimulasikan, dan menguji sistem tertanam berbasis sensor dan aktuator dengan dukungan perangkat lunak seperti Proteus, Arduino IDE, serta memahami penerapan teknologi Internet of Things atau IoT untuk solusi otomasi di berbagai bidang. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem tertanam dan arsitektur microcontroller secara profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sederhana dan merancang solusi berbasis microcontroller secara prosedural. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan simulasi sistem tertanam menggunakan software Proteus dan Arduino IDE. Yang keempat, mahasiswa mampu mengadaptasi perkembangan teknologi sistem tertanam termasuk Internet of Things dan integrasi dengan cloud dan perangkat pintar lainnya. Subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar sistem tertanam, karakteristik, dan ruang lingkupnya. Yang kedua, mampu menjelaskan arsitektur microcontroller dan peranan dalam sistem tertanam. Yang ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar pemrograman Arduino IDE dan struktur dasar pemrograman. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep dan konfigurasi sistem akuisisi data berbasis sensor. Yang kelima, mampu merancang rangkaian sistem tertanam sederhana dengan simulasi Proteus. Yang keenam, mampu menerapkan simulasi microcontroller Arduino dengan mengintegrasikan sensor dan aktuator. Yang ketujuh, mampu menganalisis potensi pemanfaatan sistem tertanam dalam berbagai bidang aplikasi otomasi. Yang kedelapan, mampu merancang solusi sistem tertanam sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang kesembilan, mampu menerapkan troubleshooting sederhana dalam simulasi sistem tertanam. Yang kesepuluh, mampu mengidentifikasi perkembangan sistem tertanam dan penerapan Internet of Things. Yang kesebelas, mampu mendeskripsikan peran sistem tertanam dalam perkembangan teknologi industri masa kini. Yang ke-12 atau yang terakhir, mampu merepresentasikan hasil perancangan sistem tertanam sesuai dengan etika akademik. Metode penyampaian yang saya akan berikan di pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode DIA. Metode DIA ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana yang pertama adalah Delivery. Delivery adalah menyampaikan materi secara lisan ataupun visual agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Sebelum perkuliahan, mahasiswa akan mengakses satu modul ataupun materi melalui Learning Management System kami. Jadi ada sistem berbasis website ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu akses ke website tersebut, kemudian download materi dan modulnya di sana. Nah, setelah itu mereka dapat melakukan pembelajaran sebelum perkuliahan untuk
membaca modul dan materi yang akan diajarkan pada hari tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian interaction ini mendorong mahasiswa aktif dalam diskusi, bertanya dan menjawab sehingga dapat terciptanya komunikasi dua arah. Interaksi ini juga bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran, kemudian bisa juga dilakukan secara langsung ya, atau mungkin melalui sosial media dan juga melalui WhatsApp group. Memang ada WhatsApp group untuk mata kuliah per mata kuliah ya, sehingga mahasiswa bisa menanyakan mengenai mata kuliah yang belum dipahami di grup tersebut. Nah, sebagai dosen juga saya akan mudah untuk mengirimkan tambahan atau mungkin materi pendukung untuk mereka pada WhatsApp group tersebut. Nah, bukan hanya di WhatsApp group saja, di learning management system kami juga tersedia chat langsung dengan dosen seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai assessment. Assessment ini adalah mengukur pemahaman dan keterlibatan mahasiswa baik secara formatif di tengah pembelajaran maupun secara sumatif di akhir sesi atau semester. Ini adalah tentang bagaimana saya menilai mahasiswa secara objektif ya, sesuai dengan kesepakatan di awal perkuliahan. Nah, untuk ini saya akan memberikan mahasiswa mengenai kuis itu sebesar 10%. Kuis ini akan dikerjakan mahasiswa ketika selesai perkuliahan. Nah, di kuis itu mahasiswa bisa menjawab kuis dengan 5 soal ya, atau 5 soal yang saya berikan. 5 soal yang saya berikan berupa pilihan ganda. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan 2 kali untuk menjawab pertanyaan tersebut pada kuis di akhir perkuliahan. Seperti itu. Nah, untuk tugas saya biasanya memberikan tugas berupa esai atau mungkin mereka diminta untuk membuat video tutorial cara mengintegrasikan sensor dengan microcontroller seperti itu. Nanti hasil video tersebut diupload ke sosial media ya, berupa YouTube atau mungkin ke Google Drive mereka masing-masing, dan kemudian mereka kirimkan ke saya berupa linknya saja, sehingga saya melakukan penilaian berdasarkan link yang mereka berikan seperti itu. Nah, untuk sikap partisipasi kelas, bertanya dan memberikan diskusi itu saya berikan poin paling besar, yaitu 50% ya. Nah, dalam proses belajar mengajar ini adalah proses yang sangat penting ya. Nah, metode yang digunakan pada proses belajar mengajar yaitu adalah dengan menggunakan metode student center learning dan project based learning. Nah, biasanya dengan kolaborasi kedua hal tersebut akan sangat baik ya. Sehingga biasanya saya akan menjelaskan materi di awal pertama ya, materi, kemudian setelah materi kita biasanya tanya jawab, diskusi, setelah itu baru kita membuat simulasi menggunakan software Proteus tersebut ya. Jadi nanti dari software Proteus menghubungkan dengan Arduino, menghubungkan suatu alat, nah sehingga outputnya itu jadi suatu alat, misalkan dari yang sudah saya ajarkan nantinya jadi ini adalah sebagai alat sistem monitoring suhu ruangan seperti itu ya outputnya. Nah, jadi sehingga kita belajar bareng-bareng dan memberikan informasi ke mahasiswa bahwa outputnya nyata langsung jadi ya, bahwa mereka bisa tahu bahwa oh ternyata belajar sistem tertanam seperti ini gitu. Itu adalah harapan yang yang saya ajarkan pada saat perkuliahan. Kemudian UTS sebesar 15% dan UAS sebesar 15% juga. Selanjutnya, salah satu pembelajaran daring saya melalui media Zoom terkait pembelajaran atau pengenalan sensor, saya akan tampilkan pada video berikutnya. Tapi sebelum saya tampilkan videonya, saya izinkan saya menyampaikan moto. Sistem komputer adalah jantung otomasi masa depan. Pahami, rancang, dan wujudkan. Oke, selamat menyaksikan video yang saya berikan. Nah, ultrasonik ini dia sensornya gelombang ultrasonik adalah gelombang dengan besar frekuensi di atas frekuensi gelombang suara. Nah, jadi dia tuh kalau kita lihat bahwa dia levelnya di atas gelombang suara ya, yaitu lebih dari 20 kHz. Seperti telah disebutkan bahwa sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut dengan transmitter dan rangkaian penerima ultrasonik yang disebut dengan receiver. Jadi dia selalu ada dua nih kayak mata ya. Ada dua nih. Jadi yang satu sebagai receiver, yang satu sebagai transmitter. Nih yang R ini receiver, yang T ini transmitter. Jadi dia yang ngirim-ngirimin nih sinyal ultrasoniknya, nanti dia yang nangkep ya.
Dia lempar ke depan sinyal ultrasoniknya, dia yang nangkep. Makanya kenapa kalau di robot kamu suka ngeliat kayak ada gambar mata begini ya. Nah, ini sebenarnya sensor ultrasonik. Nah, ini paling sering banget digunain di robotik ya, sensor ultrasonik ini ya. Seperti telah disebutkan bahwa sensor ultrasonik terdiri dari rangkaian pemancar ultrasonik yang disebut dengan transmitter dan dan receiver ya. Selain sinyal ultrasonik yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter ultrasonik. Nah, tadi ya dia akan pancarkan dari sini. Ketika sinyalnya mengenai benda atau penghalang, maka sinyal ini akan dipantulkan dan diterima oleh si receiver ultrasonik ini ya. Jadi ketika misalnya ada sensor ultrasonik, nih ini sensor ultrasonik ya, anggapan tangan kiri saya adalah sensor ultrasonik. Ya. Nah, tangan kanan saya ini adalah penghalangnya. Jadi sebetulnya dia kirim sinyal, mantulin ke sini, balik lagi ke sini ya. Gitu ya. Sehingga ultrasonik ini unik, dia bisa ngukur jarak. Ya. Nah, sinyal ultrasonik yang dibangkitkan akan dipancarkan transmitter ultrasonik. Ketika sinyal mengenai benda penghalang, maka sinyal ini dipantulkan dan diterima oleh receiver si ultrasonik ya, diterima di receiver ultrasonik. Sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver dikirimkan ke rangkaian microcontroller. Nah, jadi sinyal yang diterima sama si receiver tadi, dia udah nerima nih, dikirimkan ke rangkaian microcontroller untuk selanjutnya diolah untuk menghitung jarak terhadap benda di depannya atau bidang pantulnya ya. Nah, jadi si sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver dikirimkan ke rangkaian oh ya, jadi setelah dipantulkan kan diterima nih si sama receiver ya. Kemudian baru si receiver ini kirimin ke microcontroller ya. Selanjutnya diolah dan menghitung jarak terhadap benda yang di depan bidang pantulnya. Seperti itu. Prinsip kerja dari sensor ultrasonik adalah sebagai berikut. Pertama, dia sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik. Sinyal tersebut berfrekuensi di atas 20 kHz. Biasanya yang digunakan untuk mengukur jarak benda ya adalah sekitar 40 kHz ya. Sinyal yang tersebut dibangkitkan oleh rangkaian pemancar ultrasonik. Sinyal yang dipancarkan tersebut kemudian akan merambat ya sebagai sinyal atau gelombang bunyi dengan kecepatan bunyi sekitar 340 milisecond ya. Sinyal tersebut kemudian dipantulkan dan akan diterima kembali oleh bagian penerima ultrasonik. Setelah sinyal tersebut sampai di penerima ultrasonik, kemudian sinyal tersebut diproses untuk menghitung jaraknya. Jarak hitungnya berdasarkan rumus adalah, nah kita mau ngitung ya, second misalkan dikali 340. Tadi yang didapat ya, dibagi 2 ya, ini ada timenya, dikali T dibagi 2. Di mana S adalah jarak antara sensor ultrasonik dengan bidang pantul. Dan T adalah selisih waktu antara pemancar gelombang ultrasonik sampai diterima kembali oleh bagian penerima ultrasonik. Nah, biasanya kalau kamu di Arduino itu dia udah ada ya, udah ada hitungannya ya. Jadi misalnya kamu mau pakai sensor ultrasonik Arduino misalkan gitu ya. Nah, biasanya dia ada codingnya ya. Kelihatan kan ya share screen saya? Tadi kayaknya kelepas deh. Kelihatan ya ini ya share screen saya. Kelihatan, Pak. Aman ya, oke. Nah, ini jadi sensor ultrasoniknya dipasang ke Arduino, nanti di sini kasih tahu nih. Ya, nih rumusnya gini ya. Jadi jarak ya. Jadi dia pakai ada timer ya, pulsain untuk ngebacanya apa di sini ya. Dan timernya dibagi 58 ya. Kemudian hasil delaynya apa seperti itu. Udah tinggal pakai aja ya. Sebetulnya Arduino ya, udah tinggal oke. Itu ya. Terus kemudian kalau kamu mau nyoba di Proteus itu juga bisa sebetulnya. Cuma dia ada library sendiri ya. Ini saya nggak tahu nih ya. Oke, ini Proteus saya lagi problem, jadi mungkin agak agak sedikit suka keluar-keluar.
Saya langsung buka komponennya aja deh. Ultra. Nah, ini nih sensor ultrasoniknya. Nah, jadi juga bisa nih. Nah, saya ngambilnya dari mana nih? Dari ini theengineeringproject.com ya. Saya ngambil dari sini ya. Jadi librarinya ngambil dari sini. Jadi kamu bisa cari sendiri. The, nah ini saya dari sini ngambilnya. Nah, saya ngambil apa sih namanya istilahnya nih? Ini ada Proteus ya, ada banyak Arduino ya. Dia kasih ada MATLAB ya, ada Solid Edge nih banyak juga yang saya nggak tahu ya. Spring banyak banget tutorial di sini. Biasanya saya carinya gini, library sensor ultrasonic Proteus gitu. Nah, nanti dikasih nih sama dia library-nya. Nah, dikasih tahu nih sama dia library-nya. Nanti suruh download nih library-nya. Nah, ini nih di-download nih. Yang ini di-download. Setelah itu kamu ikutin aja suruh copy di mana gitu ya. Nih ditaruh di sini ya kan. Nah, udah nanti bisa dipakai ya sama si Arduino-nya. Ini dikasih codingnya juga. Sama nih, nanti ketahuan nih jaraknya nih di virtual terminalnya ya. Jadi, oh ternyata jaraknya itu dia sekitar 307 cm. Nah, ini fungsinya buat apa, Pak? Sensor ini. Tinggal kamu kreativitasnya tadi. Mau apa ya dari sensor ini ya? Bisa juga, misalkan gini. Hmm, kalau di robot ya, misalnya ya. Di robot nih. Robot itu kan jalan nih ya. Terus kemudian ketika ada tembok, wah udah mau deket nih tembok sekitar berapa cm ya. Kamu kasih kondisi ketika ada itu dia belok. Misalnya beloknya kemana, ke kanan atau ke kiri. Itu bisa juga. Jadi kenapa si robot itu nggak bakal nabrak ya? Jadi kalau dia punya sensor ini dia nggak akan nabrak ya. Jadi dia tahu bahwa oh di jarak di depan gua ada tembok nih, dia akan belok ke kanan, ke kiri atau kemana. Itu bisa juga seperti itu. Atau bisa juga gini, misalnya eh, kamu mau bikin suatu area yang memang digunakan untuk itu area tertentu atau area berbahaya ya misalkan gitu ya. Kamu taruh nih sensor ultrasonik. Jadi ketika ada orang di situ, kamu akan kasih alarm nggak boleh di sini, nggak boleh di area ini, nggak boleh di area ini ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan tuh ya atau di pabrik-pabrik ya. Dia kasih tahu, oh kamu mendekati area ini area berbahaya, nggak boleh didekatin misalkan kayak gitu ya. Itu juga bisa pakai sensor ultrasonik ya. Meskipun sebetulnya ada sensor yang lebih tepat lagi dari ultrasonik untuk lakukan itu ya. Biasanya sekarang udah ada namanya kalau kamu mau belajar lagi ada namanya nih. Ini sih udah lama juga ya, namanya OpenCV. Nah, OpenCV. Nah, OpenCV ini ya, Open Computer Vision Library. Nah, OpenCV ini fungsinya untuk apa? Dia menarik. Jadi dia bisa deteksi ini wajah ya. Kemudian deteksi plat nomor yang digunakan di kita nih kayak deteksi plat nomor nih. Kemudian kena e-tilang itu pakai OpenCV namanya. Tuh. Jadi dia tahu misalnya, oh ada orang di area ini, nggak boleh lewat sini gitu ya. Dia bisa ngedeteksi itu ya, nggak boleh berada di ruangan itu. Jadi dia mapping dulu tempatnya itu, nanti si kameranya di standby-in. Ketika ada orang di situ, dia akan tahu bahwa nggak boleh di sini gitu ya. Atau misalnya mengukur banyak kendaraan di Jakarta gitu ya, ditaruh tuh sensor kameranya di atas apa sih namanya di atas jembatan gitu ya. Jembatan gantung di atas jembatannya kemudian ada kendaraan lalu lalang dia bisa tahu ada berapa banyak kendaraan itu ya atau mau lakukan klasifikasi misalnya truk ya truk ada berapa banyak mobil biasa ada berapa banyak mobil yang kecil ada berapa banyak itu bisa juga pakai OpenCV ya. Nih ya OpenCV cuma ini sebetulnya OpenCV ini lebih ke arah campuran ya antara alat dengan
IT ya, teknologi informasi ya, jurusan teknologi informasi ya. Jadi ini lebih kolaborasi sebetulnya ya. Bukan ke alat banget, tapi lebih ke coding banget justru ya. Nah ini, jadi dia juga bisa ngenalin face detection ya. Si OpenCV ini, dia tahu namanya ini Kate, ini Nicole ya, ini siapa gitu ya. Gitu. Namanya bahasa kerennya itu, bahasa Indonesia itu biasanya pengolahan citra digital. Nama mata kuliahnya ya, kalau misalnya kamu nggak semua kampus sih ya dapat mata kuliah ini. Jadi memang ada beberapa kampus yang dapat apa sih mata kuliah ini ya. Ada juga yang enggak gitu ya. Jadi tergantung memang dari kampusnya sendiri. Saya pun nggak dapat mata kuliah ini ya. Jadi saya juga cari-cari sendiri digital. Nah ini ya pengolahan citra digital ya. Misalnya kamu mau klasifikasi buah ini kategorinya bagus atau enggak gitu ya. Itu bisa juga pakai pengolahan digital ini ya. Citra digital ya bisa pakai MATLAB ya atau pakai apa banyak. Oke, itu intermezzo aja ya, tambahan aja. Nah, jadi si sensor ultrasonik itu fungsinya tadi, jadi dia bisa ngebaca jarak, ngukur tinggi orang juga bisa pakai sensor ini ya. Jadi ketika orangnya berdiri dipasang sensornya, nanti dia tahu misalnya jarak dari orangnya itu, misalnya di sini penggaris ya, di sini sensor ultrasoniknya ya. Di atas kepala kamu ada penggaris yang ngebatasin, terus di ujungnya ada sensor ultrasonik yang ke bawah dia ngebaca jarak dari kepala kamu ke kaki itu berapa. Jadi dia tahu bahwa tinggi kamu berapa. Itu juga bisa dilakukan di sensor ultrasonik. Intinya dia tuh untuk membaca jarak ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut ke Uftron. Boleh Pak saya tanya, Oke, silahkan. eh, apakah ada faktor yang menyebabkan ultrasonik Pak? Faktor Faktor apa maksudnya? yang mempengaruhi sensor ultrasonik gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensor ultrasonik gitu. Ketika Em, dia mendeteksi gitu. oh, sebetulnya kalau faktor, semua sensor pun ada faktor ya. Dia draw terhadap sesuatu yang mengganggu dia juga dia akan membaca itu ya. Karena fungsi dia cuma membaca ya. Jadi itu dia membaca apa yang dia tahu gitu ya, istilahnya gitu. Kayak cahaya ya, dia bertugas untuk membaca cahaya. Kalau misalnya gerak ya dia bertugas untuk membaca gerak. Jadi kita nggak bisa klasifikasi bahwa itu gerak apa segala macam ya. Meskipun tadi dijelaskan bahwa dia tuh gerak manusia aja gitu ya, yang sensor gerak ya gitu. Itu pertama. Kedua, si ultrasonik ini bisa aja misalnya kamu nih ya, eh, dia kan sifatnya kontinu, terus ngebaca nih ya, terus ngebaca jarak di situ. Makanya kenapa tadi pas di eh, sini ya, oh bukan di sini kayaknya. Nah di sini ya, di sini tuh dia ngebaca terus nih. Nah jadi dia setiap berapa misalnya 1 detik sekali dia kirimin data ya atau mungkin beberapa detik sekali tergantung kamu setting delay-nya dari si codingan Arduino-nya. Nah dia akan kirimin data ini nih berapa cm. Nah kamu gerakin nih kamu deketin ke tembok ya dia akan semakin deket nih jaraknya ya jadi cuma segini cm ya. Kamu jauhin dari tembok dia akan semakin jauh gitu. Jadi sebetulnya ada orang lewat nih misalnya tiba-tiba kamu lagi ngukur tiba-tiba ada orang lewat di depannya dia akan ngebaca jarak yang orang lewat itu dari orang lewat ke sensormu gitu. Jadi tetap ya, dia ada faktor yang mempengaruhi juga kalau misalnya ada orang yang lewat di depannya gitu. Itu sih intinya. Tapi masih apa nggak buat pengaruh gitu Pak terhadap sensornya. Walaupun ada faktor yang mempengaruhi. Berpengaruh justru makanya kenapa misalnya nih ya. Misalnya gini, eh, kamu lagi ngukur nih jarak misalnya 200 cm ya kan. Kemudian di depan di robotnya lagi jalan nih di jarak 200 cm misalnya. Masih 200 cm. Kemudian tiba-tiba di depan kamu iseng nih masukin tangan kamu ya, kamu di depan sensor itu ya, di dekat dia akan belok pasti, gitu ya. Jadi dia akan membaca tapi tergantung kondisi ya. Misalnya kamu bikin if ketika sensor mendeteksi jarak 10 cm,
dia belok ke kanan. Nah, jadi ketika kamu kasih tangan kamu, dia akan belok ke kanan gitu ya. Jadi meskipun itu cuma event satu sementara berapa detik atau cuma kamu 2 detik atau gimana, itu juga dia ngedeteksi itu. Tapi kembali lagi, kamu mau bikin sensor itu ngebacanya itu dalam delay berapa? Kalau misalnya delaynya sangat cepat ya berarti ketika kamu 2 detik pun sebelum 2 detik kamu udah ngebaca, dia akan belok si alat ini. Tapi kalau misalnya kamu bikin, ntar aja, saya mau bikin delaynya sekitar 1 menit. Jadi ketika ada tangan orang, dia masih lurus dulu nih. Ketika udah 1 menit sebelum dia baca, dia tetap akan lurus terus gitu. Setelah 1 menit dia baru baca gitu. Dia tergantung kamu sensornya ngedeteksi ini. Semakin cepat kamu kirimin, dia semakin sensitif. Ya, jadi kenapa di sini ada setting delay? Itu harus nih. Mana ya bentar, ini kita skip dulu. Gimana? Cukup, Ahmad? Iya Pak, saya mau nanya dulu Pak. Oke, Misalkan untuk boleh. lampu ya, untuk lampu Mm-mm. kan eh, kita bisa menggunakan sensor FIR atau sensor ultrasonik ya. Mm-mm. Eh, itu bagusan yang mana ya Pak? Apa FIR atau ultrasonik ya? Buat apa? Misalkan untuk lampu ya, smart Hmm. smart lamp, smart lamp Pak. Oh, smart lamp. Kalau ultrasonik sama apa tadi satu lagi? Sensor FIR. Pil. Nah, kalau pil itu kan dia akan membaca selalu ketika ada gerakan ya. Jadi ketika ada gerakan baru dia ngebaca tuh sensor pil. Cuma ini smart lamp ini kalau menurut saya sih saya kurang tahu tuh namanya sensor apa ya. Jadi yang kayak kadang kita tepuk tangan tuh pok sekali tuh lampunya langsung nyala tuh ya. Nanti begitu kita tepuk 2 kali baru ini mungkin dia pakai pembacaan sensor. Kalau gerak nggak mungkin. Kalau gerak kan misalnya kita ada pergerakan ketika kita geraknya berhenti bisa aja sih lampunya mati kan ya. Jadi kita harus gerak terus gitu. Itu kan nggak mungkin juga kan. Atau enggak sebetulnya kalau smart lamp sih sebetulnya lebih enak di switch ya. Kalau menurut saya paling tepat switch malah. Jadi kalau ketika misalnya mainnya di pintu paling gitu. Jadi atau enggak pakai inframerah dimasukin ketika ada orang masuk nih, orang masuk dia akan nyala gitu ya. Tapi ketika ada orang keluar dia akan mati kayak gitu lampunya. Atau memang yang udah dibiasa disediakan adalah yang tadi tok nyala gitu, mati gitu. Yang pakai tepuk tangan gitu. Iya Pak, jangan ngerti. Jadi dia nggak bisa pakai FIR sama ultrasonik ya. Iya, bisa bisa cuma kurang tepat. Karena kalau ultrasonik itu kan buat ngukur jarak ya. Jadi mau seberapa jarak dekatnya gitu. Misalnya kamu mau berada di posisi tertentu untuk lampu itu nyala ya. Berarti kamu harus ada di posisi itu terus. Itu nggak mungkin. Sensor gerak. Kamu mau nyalain lampu ya. Ketika kamu masuk ada pergerakan. Ketika kamu nggak gerak mati lampunya gitu ya. Ya juga seperti itu. Tapi sebenarnya bisa juga disetting di apa sih namanya? Di Arduino-nya lagi. Bisa juga disetting gini. Misalnya ketika ada pergerakan dia nyala. Nah, dia ketika misalnya nggak ada pergerakan, dia masih nyala nih. Nanti begitu ada pergerakan kedua, baru maunya mati. Bisa juga kayak gitu dibikin. Tergantung dari programnya juga sih sebetulnya, algoritma dari programnya juga. Gitu. Kejawab ya, Ahmad Yani ya. Iya, iya Pak. Udah Khairul ngerti Pak. Anwar, Aldi, ada pertanyaan nggak? Atau udah oke? Kayaknya untuk Aldi cukup Pak, insya Ah, Allah bisa oke. dipahami. Oke, Aldi, thank you. Ini Khairul kayaknya mic-nya ini mikrofonnya nggak ini ya, apa sih nggak bisa ya. Soalnya tadi saya pas masnya ngomong nggak kedengeran. Oke lah ya intinya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di WA di grup aja mengenai mata kuliah hari ini. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi mungkin saya cukup ya akhiri ya. Sekian mata kuliah hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Selamat Selamat malam malam. Pak. Ya, terima Terima kasih. kasih Selamat malam. banyak. Ya, sama-sama. Izin keluar ya Pak. Ya, thank you, thank you.